Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada episode kali ini, saya akan mereview sebuah SUV leather frame dari pabrikan Toyota. Dan mobil ini merupakan rival terberat dari Mitsubishi Pajero. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia, nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, masukan, serta main-main ke Instagram kita di autotune.id. Nah, ini dia nih unit yang akan kita review di episode kali ini. Toyota Grand New Fortuner non-VNT tahun 2012. Dan ini tipe yang TRD Sportivo ya. Dan unit ini juga dijual nih. Untuk nomor telepon dan alamatnya ada di deskripsi ya. Dan apabila Anda mau tanya langsung ke kita, bisa langsung DM ke Instagram kita di autotune.id. Oke, pertama kita lihat di bagian depannya terlebih dahulu ya. Untuk Fortuner ini dia merupakan generasi pertama facelift kedua ya. Karena berbeda sekali nih dari bentuk headlamp, grill, bumper ya, stop lamp belakang dengan generasi atau versi yang sebelumnya. Untuk headlampnya dia sudah kristal multi reflektor, tetapi untuk lampu utamanya dia menggunakan proyektor halogen nih ya. Nah, di bagian yang paling besar ini yang kristal multi reflektornya adalah lampu jauh dan juga lampu senja ya, ada di bagian dalamnya. Dan juga di sini untuk lampu sennya juga dia masih menggunakan bohlam halogen biasa ya. Kemudian di sini untuk grillnya dia modelnya lebih besar ya dibanding versi yang sebelumnya, seperti ini modelnya. Dengan finishing chrome yang hampir menyeluruh dan juga logo Toyota yang lumayan besar di bagian tengahnya. Di sini untuk bumpernya dia sudah dilengkapi dengan fog lamp halogen kristal multi reflektor ya. Juga sudah ada add-on body kit ya. Ada sensor parkirnya atau corner sensor ya di bagian bumper depannya nih. Untuk guard ini tambahan ya dari pemiliknya nih ya, karena aslinya dia belum ada ya, polos saja. Di sini juga sudah dilengkapi dengan spion tanduk nih. Nah, ini juga ciri khas dari Fortuner yang tipe TRD Sportivo. Dan di sini kalau bisa dilihat ya di bagian kap mesin ini dia rata. Nah, ini memang unit yang kita review pada episode kali ini merupakan versi yang non VNT atau belum dilengkapi dengan variable nozzle turbo ya. Jadi dia masih turbo dieselnya masih biasa. Kalau misalkan kayak di Mitsubishi Pajero itu dia VGT ya, tapi ini versi yang belum VGT-nya atau versi yang turbo biasa, turbo diesel biasa. Jadi dia belum dilengkapi dengan air scoop di bagian kap mesin dan juga belum dilengkapi dengan intercoolernya ya. Mesinnya berkode 2KD FTV, berkapasitas 2500 cc di 4D dan ini yang non VNT ya. Dan di sini untuk penyuplai BBM-nya dia sudah menggunakan common rail direct injection ya untuk penyuplai BBM-nya nih. Dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 102 PS di 3600 rpm dan torsi maksimum itu sekitar 260 Nm di 2400 rpm. Bedanya dengan tipe yang VNT itu, kalau tipe VNT itu dia sudah plus dengan intercooler. Nah, jadi di atas ini ada intercooler, makanya dia di bagian kap mesinnya itu ada air scoop-nya untuk hawa ya, untuk pernapasan sih intercoolernya gitu. Nah, tapi karena ini tipe yang non VNT, jadi kalau dilihat dari kasat mata, dibuka di kap mesin, dia belum dilengkapi dengan intercooler di bagian atas ini. Dan juga secara kasat mata di bagian eksterior, di bagian kap mesin itu dia belum dilengkapi dengan air scoop. Di sini dia sudah dicat warna bodi ya, sudah bagus nih karena untuk kelas ini memang. Dan juga kap mesinnya sudah dicat warna bodi dan juga sudah ada peredamnya. Sistem pengeremannya dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD dan BA nih. Untuk velgnya dia model originalnya seperti ini memang. Dan di sini untuk finishingnya dia berwarna silver ya. Dan di sini menggunakan profil ban 265/65 R17. Sudah dilengkapi juga dengan over fender nih, ciri khas SUV ya. Spionnya dia sudah menggunakan sen di spion ya, tapi dia sennya masih sen bohlam nih. Dan spionnya juga sudah lengkap, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract ya. Nah, ini juga selain tadi over fender yang lumayan besar, nah ini juga menjadi ciri khas dari SUV leather frame ya. Dia ada footstep-nya dan ini footstep-nya dia bawaan. Bahannya plastik tapi kokoh sih ya. Untuk Fortuner ini memang ground clearance-nya kan tinggi ya. Jadi dia memerlukan footstep ini untuk membantu kita ketika naik ke dalam mobil gitu ya. Untuk handle pintunya dia modelnya seperti ini. Model tarik ya.
dan juga sudah diberi finishing chrome nih. Nah, tetapi dia belum ada smart entry atau keyless segala macam ya. Dia masih menggunakan kunci dan remote alarm seperti biasa. Dia juga sudah di blackout. Nah, tapi karena ini warna hitam, dia jadi saru ya. Roof railnya ini bawaan ya. Bawaan dari pabrik. Rem bagian belakang dia masih tromol ya. Memang semua Fortuner itu masih tromol, belum ada yang cakram. Tapi untuk yang depan dia udah cakram ya untuk remnya. Selain memang tadi ground clearance-nya yang tinggi, ban yang besar, over fender-nya yang besar, perpotongan ini juga yang bikin model ini gagah gitu ya. Dan bisa dibilang timeless juga. Di sini dia sudah dilengkapi dengan spoiler dengan high mount stop lamp ya. Dan juga di kaca belakangnya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger. Dan juga ada wiper belakangnya nih. Stop lamp-nya modelnya bunder-bunder seperti ini ya, bulat berwarna merah nih dengan housingnya chrome ya. Dan di bagian sini ada sennya dan ini lampu mundurnya. Semuanya masih menggunakan bohlam biasa ya, belum ada yang LED nih ya. Untuk list plat nomor ya, dia modelnya memang seperti ini memanjang dan di tengahnya ada emboss tulisan Fortuner dan di atasnya ada logo Toyota yang lumayan besar nih di bagian tengahnya dengan finishing chrome. Di sebelah kanan saya ini ada emblem tipenya G. Seharusnya di sini ada emblem TRD Sportivo ya. Kemudian di bagian bumpernya sendiri dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya sebanyak 4 titik. Ada add-on body kit khas TRD ya. Ini juga sudah ditambahin sama yang punya ya. Ada besi towing nih di sini. Ban serepnya dia ada di kolong sini ya. Tapi ini dia tertutup sama cover nih. Mungkin ini karena tipe yang TRD ya. Jadi dia sudah dapat cover seperti ini nih. Dan di bagian kolongnya di sana juga sudah ada gardana ya karena ini mobil berpenggerak belakang. Door trimnya seperti ini dia originalnya. Di bagian atas ini hard plastik dan di sini ada bahan fabriknya dan di sini ada handle pintunya sudah dilapisi dengan chrome dan di sini untuk power window-nya dia auto hanya sisi pengemudi dan juga sudah ada window lock, door lock dan di sekeliling power window diberi aksen wood panel berwarna hitam seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada door pocket, cup holder dan speaker. Nah, ini yang tadi saya bilang footstep-nya bukan sekedar pajangan ya, tapi dia berfungsi karena membantu kita untuk masuk ke dalam kabin. Dan di sini kita lihat ya untuk setirnya dia model 4 palang seperti ini dan di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan kulit dengan jahitan dan di bagian atasnya wood panel berwarna hitam dan di sini ada tombol display untuk mengatur MID-nya di bagian tengah nanti kita lihat dan di bagian kiri ada audio steering switch-nya nih. Dia sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di bagian setir dan juga di bagian penumpang depan. Ini untuk kuncinya dia seperti ini ya. Modelnya, originalnya dia menyatu dengan remote. Speedometernya dia Optitron, jadi ketika dinyalakan dia ikut nyala ya. Kalau nggak dinyalakan dia gelap. Dan di sini untuk speedometernya masih analog semua, baik tachometer, speedometer, suhu dan juga bensin ya. Tapi dia di sini sudah dilengkapi dengan posisi gear. Dan di bagian tengahnya ada odometer, trip A dan juga trip B. Ada saklar lampu nih yang terintegrasi dengan fog lamp, tapi dia belum auto ya, masih biasa nih. Kemudian di sebelah kiri saya ada saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Dan untuk setirnya sendiri dia sudah bisa diatur nih, tilt steering, tapi dia belum teleskopik ya. Di sini ada kisi-kisi AC ya, seperti ini standar kisi-kisi AC-nya. Dan di bawahnya ada cup holder nih ya. Di sini ada tombol untuk electric mirror, electric retract dan di sini untuk alarm ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk dimmer atau terang redupnya cahaya speedometer dan di sini juga sudah dilengkapi dengan turbo timer ya. Nah, alat ini berfungsi untuk memberikan jeda waktu pendinginan untuk si turbonya itu sendiri sebelum dia mati total ya. Walaupun mesinnya sendiri sudah mati. Jadi kegunaannya atau efeknya itu bisa bikin si turbonya itu lebih awet ya. Yang berwarna hitam untuk bensin dan yang ini untuk kap mesin. Dan di sini untuk joknya sendiri dia sudah lengkap ya. Sudah ada reclining, sliding dan juga sudah ada head adjuster nih ya. Sudah di cover nih joknya. Tapi untuk bahan aslinya dia fabric seperti ini warnanya. Dia MID-nya bukan di speedometer tapi di sini. Dan di sini di paling kanan itu dia menyatu dengan jam digital dan di sebelah sini ini untuk si MID-nya. Info MID-nya di sini dia ada untuk outside temperatur ya atau suhu luar, ada rata-rata konsumsi BBM, kemudian ada real time konsumsi BBM dan ini rata-rata kecepatan, sisa bensin ya. Ini kompas ya. Sekarang kita lagi menghadap ke south east ya.
Kemudian di sini juga ada indikator untuk seat belt ya. Dia audionya sudah double din monitor seperti ini dan ini original bawaannya ya. Untuk fiturnya dia sudah ada Bluetooth, kemudian sudah ada AUX, USB dan juga masih dilengkapi dengan CD nih. Sekeliling audionya juga sudah ada aksen wood panel berwarna gelap ya, sama seperti di door trimnya tadi ini, dengan list chrome tipis di bagian bawahnya. Ada tombol untuk hazard dan juga untuk tombol untuk rear defogger ya. Kemudian untuk sistem AC-nya dia sudah digital seperti ini modelnya dan juga sudah lumayan lengkap ya. Kemudian di kiri kanannya juga sudah ada tempat penyimpanan terbuka nih. Kemudian di sini juga sudah ada sistem AC-nya seperti ini ya. Sudah dilengkapi juga dengan asbak karena di Fortuner ini dia masih dilengkapi dengan lighter ya atau soket lighter nih. Dia juga sudah punya tempat untuk power outlet sendiri nih di bagian sini ya. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada pengaturan untuk AC belakang ya. Dan di tengah ini untuk corner sensor dan ini untuk sensor parkir. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, 2 cup holder, sistem transmisinya dia modelnya shift gate seperti ini ya yang berliku. Untuk rem tangannya model hidrolik seperti ini dengan ujung chrome, sudah dilengkapi dengan konsol box yang juga merangkap sebagai armrest nih ya. Ini nyaman nih untuk perjalanan jauh dan bisa dilihat dalam sekali nih untuk konsol boxnya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga sudah ada card holdernya nih ya. Tapi dia belum dilengkapi dengan vanity mirror di bagian pengemudi. Kemudian untuk sun visor di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Juga sudah ada lampu kabin kanan kiri ya, dia misah. Dan juga ada tempat kacamata atau tempat serbaguna nih ya. Kemudian untuk kaca tengahnya dia sudah dinette view ya, walaupun masih manual nih. Sudah ada kisi-kisi AC. Dan di bawahnya sudah ada cup holder ya yang bisa dibuka tutup seperti itu. Juga sudah ada laci dashboard ya yang lumayan dalam dan lumayan besar nih untuk Fortuner ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan kunci. Untuk di bagian penumpang ini dia hand gripnya 2. Di pilar A ada dan di bagian atas sini juga ada. Nah, kalau yang di bagian pilar ini dikhususkan untuk membantu kita ketika akan naik atau masuk ke dalam mobil ya. Di bagian plafonnya juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin ya. Dan di sini untuk lampunya dia masih bohlam seperti ini masih original ya, belum diganti. Seatbeltnya dia juga sudah sistem high adjuster ya, sudah bisa diatur tinggi rendahnya nih. Lanjut lagi kita lihat baris keduanya ya. Dan di sini sebelumnya kita lihat door trimnya ya. Layoutnya sama seperti di depan tadi ya, masih ada bahan fabric. Dan juga power window-nya masih sejajar dengan armrest. Dan di bagian bawah ada door pocket, cup holder, dan speaker. Saya tinggi 172 cm ya. Di sini bisa dilihat untuk legroom saya masih oke. Headroom saya juga masih oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk joknya sendiri dia tebal. Dan juga senderannya bisa diatur ya, bisa reclining ya. Dan bisa sliding juga nih. Nah ini sliding paling majunya. Dan ini sliding paling mundurnya. Di bagian kaki saya nih lumayan flat floor ya, lumayan lega dan lumayan datar nih, rata. Tetapi di tengah sini dia masih ada tunnelingnya walaupun tidak begitu tinggi ya. Dan di bagian konsol box tadi yang di depan ya, dia juga sudah dilengkapi dengan cup holder untuk penumpang baris tengahnya nih sebanyak 2 buah seperti ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hand grip ya, kanan kiri sudah ada dan juga sudah termasuk dengan hooknya nih atau gantungan yang bisa digeser-geser. AC-nya ada di setiap row ya atau ada di setiap baris. Termasuk di baris tengah ini dia terdapat 2 buah kisi AC ya, kanan kiri nih seperti ini kisi-kisi AC-nya. Kemudian di bagian tengahnya ada speed fan-nya nih. Sebanyak 1, 2, 3, 4. Dan untuk kursinya ini dia terbagi menjadi 60 dan 40 ya di sini. Dan di bagian tengah sini dia sudah dilengkapi dengan armrest ya. Tapi ini lagi ketutup nih sama si cover joknya ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan headrest adjustable ya, sebanyak 2 buah nih. Sekarang saya mau nyoba duduk di baris ketiganya ya. Dan ini akses masuknya lewat sini. Kita lipat dulu dengan 2 step ya. Step pertama kita dorong dulu ini ke belakang seperti ini. Dan step kedua di bagian bawah nih, dorong ke depan. Nah, saya rasakan di sini masih oke, masih enak ya. Dan ini juga legroom saya juga masih oke. Dan di sini untuk pelipatan joknya 50-50. Dia melipatnya ke samping sama seperti Innova gitu ya. Dan untuk akomodasi di baris ketiga ini di bagian kanan saya ada cup holder sebanyak 2 buah di sini. Kemudian juga di bagian atasnya juga sudah ada hand gripnya kanan kiri ya. Dan di sebelah kiri saya tidak ada akomodasi apa-apa. Dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya. Seat belt sebanyak 2 titik nih. Kemudian untuk joknya sendiri
juga sudah dilengkapi dengan headrest ya, yang adjustable, bisa diatur nih. Dan di sini untuk senderannya dia juga bisa diatur nih, 2 step ya. Ini step yang pertama dan ini step yang kedua. Lebih tegak sih, kurang nyaman kalau kayak gini. Mendingan step yang paling rebahnya aja. Ketika kursi paling belakang tegak ya, masih lumayan luas ya. Tuh masih sisa segini ya. Dan di sini ada kelengkapan untuk toolkitnya ya, kunci-kunci roda di sini masih lengkap. Dan di sini ada tempat untuk dongkraknya di sini ya. Nah ini ketika bagasi belakang kursinya terlipat, makin luas lagi ya untuk volume dari bagasinya. Untuk melipat kursi baris belakang ya, caranya seperti ini. Ini kita lipat dulu, kita dorong tuasnya ke arah depan. Nah kemudian kita tarik tali yang di bagian bawah ini ya. Kita tarik, lalu kita angkat ke samping. Nah seperti ini. Lalu kita cantelkan ya, ini ke bagian sini ya. Nah, ini seperti ini ya, ketika kursi atau baris belakang terlipat, volume bagasinya makin luas nih, tidak terganggu ya. Seperti ini keadaannya. Dia flat floor sampai sini. Dan ini masih original semua ya. Karpet-karpetnya nih masih bagus, masih oke. Buat kalian yang lagi nyari mobil keluarga yang tangguh ya, yang tinggi, anti banjir, mobil ini bisa dijadikan pilihan nih ya. Karena memang untuk Fortuner ini dia memiliki ground clearance yang lumayan tinggi, dengan ban yang besar dan juga mesin yang mumpuni ya untuk melewati di medan-medan yang lumayan terjal ya, karena bermesin diesel. Dan khususnya untuk unit ini yang dijual di Cahya Motor juga oke banget nih. Tadi kita udah cek ya dari sisi mesin, eksterior, interior, semuanya masih oke ya. Masih bersih interiornya. Eksteriornya juga bisa dilihat sendiri ya. Masih kinyis-kinyis. Dan juga sudah dapat bonus beberapa aksesoris ya. Seperti ini, towing. Dan tadi tanduk di depan ya. Udah makin gagah nih. Jadi buat kalian nih yang minat bisa tanya langsung ke kita. DM ke Instagram kita di autotune.id atau telepon langsung ke sini atau datang langsung ke sini. Alamat dan nomor teleponnya ada di deskripsi ya. Buat kalian yang belum subscribe nih channel Autotune Indonesia, bisa langsung subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, masukan, serta main-main ke Instagram kita di autotune.id. Dan juga apabila kalian suka dengan video ini, boleh di like nih ya untuk videonya. Oke, saya Bimo, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.